Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa dipertemukan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-24 atau termasuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya ada keistimewaan di akhir 10 hari bulan suci Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika turun malam Lailatul Qadar, kita mendapatkannya, maka ibadah kita seperti ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 bulan, 3. Ini menurut tanggalan Masehi. Tapi kalau Hijriah seperti ibadah selama 85 tahun, 6 bulan. Karena untuk Hijriah sama Masehi itu selisihnya 10 hari per tahun. Jadi 10 hari kali 83 tahun kan sekitar 2 tahun, 3 bulan. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah suri teladan kita, panutan kita, yang menghantarkan diri kita untuk bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini akan kami sampaikan nasihat penting dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kepada kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, ini kemarin sudah kami sampaikan ya untuk kuliah subuh. Di yang pertama itu isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk hidup sesuka hatinya kita. Bahkan kita diberikan kesempatan hidup kita walaupun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwasanya fa innaka mayyitun, bahwasanya kita nanti akan mati. Tentunya harus ada bekal, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan yang ditujukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, wahbib mang sita fa innaka mafarikuhu. Cintailah siapapun orang yang kamu kehendaki, fa innaka mafarikuhu, maka sesungguhnya kamu akan berpisah atau ditinggalkan. Jadi di dalam pesan ini bahasanya kita ini diperintahkan untuk mencintai, atau Allah tidak akan melarang kita mencintai seseorang yang kita kehendaki. Namun diingat bahwasanya kecintaan kita kepada seorang tersebut nanti akan meninggalkan kita. Jadi cinta kita tidak selamanya, pasti akan meninggal salah satunya atau orang yang kita cintai. Ya karena itu di dalam mencintai seseorang harus sewajarnya, ya sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Dan juga cinta kita kepada seseorang itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu mutlak, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru cinta yang kedua dibawanya kepada
keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan lain sebagainya. Jamaah subuh rahimakumullah, bahasanya kalau kita semakin cinta kepada seorang, maka sakitnya itu seperti orang yang kita cintai. Ketika meninggal dunia atau meninggalkan kita, itu ya sakitnya sama seperti orang yang kita cintai. Maka kita dilarang untuk mencintai seseorang itu terlalu sangat begitu ya. Tapi ya sewajarnya. Karena ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah di atas segala-galanya. Jamaah subuh rahimakumullah, banyak kita ketahui di lingkungan sekitar kita atau di medsos ya, ketika orang yang ditinggal, orang yang dicintainya itu sampai-sampai dia putus asa, kadang menyakiti tubuhnya ya, seolah-olah itu dunia sudah tidak ada ya, karena orang yang cintanya itu tidak ada. Ini diperintahkan untuk sewajarnya ketika kita mencintai seseorang. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang-orang yang paling kamu benci. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu cintai. Ini nasihat penting untuk bisa kita renungkan, bahwasanya jangan sampai kita nanti kejelek ya. Dewas dulu dibenci tapi akhirnya dicintai. Ya, sebaliknya awalnya dicintai akhirnya dibenci. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhuluha lam yadkhulal jannata akhirah. Sungguh di dunia itu ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan masuk ke surga yang ada di akhirat. Kemudian dijelaskan selanjutnya, yang dimaksud dengan surga dunia itu salah satunya adalah mahabbatullah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Jadi di dunia itu ada surga. Jadi maksud dengan dunia itu ada surga itu ya tadi mahabbatullah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian pesan yang ketiga dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kepada kita semua sebagai umat Rasulullah, yaitu wa'mal masita fa'innaka fajaziyahu bihi. Berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita sudah balik ya, sudah berakal ya, sekitar usia 12 tahun, maka akan terkena kewajiban terhadap syariah Islam. Apapun yang kita lakukan, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya, kalau melaksanakan perintah, maka akan dapat pahala. Kalau kita tidak melaksanakan perintah, maka akan mendapatkan balasan, yaitu siksa. Itu setelah ketika kita sudah berusia balik atau sudah berusia sekitar 12 tahun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah, sekecil apapun yang kita lakukan, jika kebaikan maka akan mendapatkan pahala,
ketika kejelekan akan mendapatkan siksa. Jadi kata-kata zarrah ini paling kecil ya. Maka kita tidak boleh untuk menyepelekan apapun pekerjaan itu, ya, sekecil apapun. Ya, ini kadang kita mengabaikan, mau perkara kecil kan, gak masalah kan begitu. Atau menganggap permasalahan itu mudah gitu, gampang, itu mestinya tidak pas ya, karena tadi sebesar darah pun itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sandal di masjid ini ya, contoh. Ketika mau ngambil makanan di sana ada sandal, itu kan terus pinjam, namanya kan gosok ya. Itu kan sepele kan, tidak diambil, nanti dikembalikan lagi. Ya, duri aja yang kecil ya, kita disuruh untuk menyingkirkan. Itu perkara-perkara yang kecil. Maka ini bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil, karena semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah itu tidak akan merugikan timbangan amal ketika nanti di akhirat. Jadi ketika besok kita di akhirat, ini Allah tidak akan merugikan kita. Jadi timbangannya itu ya timbangan yang seadil-adilnya. Karena para malaikat, kemudian Allah juga tidak punya kepentingan. Itulah yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya tentang 3 nasihat tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentunya kepada kita semua sebagai umat Rasulullah. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk berbuat yang hati-hati di dalam langkah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.